Perkenalkan, nama saya Fitriani Tongadil dari kelas A121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak dari Penerapan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam Masyarakat. Pada dasarnya, Omnibus Law adalah sebuah sebutan. Pengertian Omnibus Law adalah model undang-undang yang di dalamnya terdiri dari banyak muatan. Omnibus Law menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undang seperti misalnya peraturan pemerintah. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya yang berbeda. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya, di antaranya yang pertama penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenagakerjaan, keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang ke-9 pengadaan lahan, yang ke-10 investasi dan proyek pemerintahan, yang ke-11 kawasan ekonomi. Dari 11 klaster tadi tentunya ada ratusan pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. 10 ruang lingkup undang-undang ini meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Jika disandingkan dengan undang-undang pendahulunya, pada Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Poin penting perubahan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dibandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama yaitu jam kerja, hari libur, istirahat panjang, cuti haid, cuti hamil melahirkan, hak menyusui, status pekerja atau karyawan, upah, pesangon, jaminan sosial, dan PHK. Berdasarkan uraian latar belakang tadi dapat dirumuskan masalah bagaimana dampak penerapan konsep Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kontroversi yang terjadi yaitu karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan resmi diundangkan pada 2 November 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri dengan mengurangi banyak persyaratan yang memberatkan. Selain penyusunannya yang kilat dan menabrak aturan, substansi Undang-Undang Cipta Kerja juga bermasalah dan membawa potensi buruk khususnya bagi pekerja atau buruh dan perempuan. Perspektif dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja condong pada kepentingan pengusaha, bukan lagi dilandasi semangat untuk melindungi pekerja atau buruh yang relasi kuasanya lebih lemah. Menurut Aliansi Jurnalis Independen terkait pembahasan pengesahan Omnibus Law, dalam artikelnya dituliskan bahwa mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik. Mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah, posisinya dalam relasi ketenagakerjaan. Mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang-Undang Penyiaran dengan ketentuan baru
yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran. 1 tahun berjalan, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berdampak buruk dalam berbagai aspek. Eksploitasi sumber daya alam, keselamatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan masyarakat adat, dan pelemahan pemberantasan korupsi adalah contohnya. Hal itu diungkapkan oleh Greenpeace Indonesia. Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat penerapan konsep Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama pada buruh dan perempuan. Yang pertama yaitu waktu kerja dan lembur lebih panjang. Substansi Undang-Undang Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan 5 hari kerja dan 2 hari istirahat mingguan. Dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 1B, disebutkan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja. Yang kedua, masalah waktu libur yang dikurangi. Perubahan waktu kerja juga berdampak pada waktu libur, yaitu hanya 1 hari dalam seminggu untuk 6 hari kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 79 ayat 1B, disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari dalam seminggu. Yang ketiga, masalah upah minimum yang hilang. Pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja, menghapus ketentuan rinci mengenai perhitungan upah, yaitu tidak ada lagi ketentuan upah minimum. Perhitungan upah akan berdasarkan kebijakan pengupahan nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan ketentuan itu, maka upah berpotensi jauh dari kata layak. Selanjutnya, perhitungan upah berubah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil atau produktivitas yang terdapat dalam pasal 88B. Selanjutnya, upah cuti haid dan melahirkan akan hilang. Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak menghilangkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi, substansi tentang upah kerja menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut, otomatis tidak dihitung bekerja sehingga tidak mendapatkan upah cuti. Selanjutnya, cuti panjang hilang. Sejumlah cuti seperti cuti panjang tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh perusahaan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dengan perjanjian kerja bersama. Masalah selanjutnya yaitu PHK sepihak yang dipermudah. Perusahaan dapat memutus hubungan kerja atau PHK secara sepihak melalui pasal 154A Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil ahlian atau pemisahan perusahaan, efisiensi, tutup karena rugi, force majeure, menunda utang, dan pilot. Yang terakhir yaitu jumlah pesangon yang dikurangi. Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di PHK karena menghapus uang penggantian hak. Dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Dari uraian tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan konsep Omnibus Law Cipta Kerja banyak merugikan pihak terutama buruh dan perempuan karena banyak terjadi perubahan dalam sistem kerja. Di antaranya yaitu waktu kerja dan lembur lebih panjang, waktu libur dikurangi, upah minimum hilang, perhitungan upah berubah, upah cuti haid dan melahirkan akan hilang, cuti panjang hilang, PHK sepihak dipermudah, dan juga pesangon yang dikurangi. Selain itu, dampak buruk lainnya yaitu setelah 1 tahun berjalan, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berdampak buruk dalam berbagai aspek. Eksploitasi sumber daya alam, keselamatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan masyarakat adat, dan pelemahan pemberantasan korupsi. Sedangkan dampak positif dari adanya Omnibus Law menguntungkan beberapa pihak seperti investor. Jadi, adanya Omnibus Law ternyata lebih banyak dampak buruknya dibandingkan keuntungannya. Halo teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas utama, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Hukum,
Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi link berikut.